Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Junika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan penyidikan kasus pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation dan pembunuhan seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Kabupaten Yahukimo. Polres Temanggung menggelar talk show tembakau yang dikemas dalam Baraya Fest 2026. Polda Metro Jaya menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, dalam pelaksanaan operasi Pekat 2 Candi 2026, Polsek Jakenan, Polresta Pati berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Pati. Berikut informasinya untuk Anda. Personil Polsek Jakenan Polresta Pati berhasil menyita sebanyak 1.100 botol arak Bali tanpa izin dalam operasi Pekat 2 Candi 2026. Pengungkapan dilakukan saat petugas menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran peredaran minuman keras ilegal. Saat melakukan pemeriksaan di depan rumah seorang pria berinisial PL di Desa Jakenan, petugas menemukan 1.100 botol arak Bali dalam kemasan botol plastik berukuran 600 ml yang masih berada di atas sebuah mobil pickup. Hasil pemeriksaan mengungkap, minuman keras tersebut diduga akan didistribusikan kepada sejumlah pedagang di wilayah Kabupaten Pati. Pelaku menggunakan modus menyamarkan muatan arak dengan tumpukan kelapa saat perjalanan dari Bali untuk menghindari kecurigaan petugas. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Jakenan. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi, serta memberikan edukasi mengenai larangan peredaran minuman keras tanpa izin sesuai peraturan daerah yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat yang berpotensi memicu tindak kriminal dan gangguan Kamtibmas. Polisi juga akan menelusuri jaringan distribusi minuman keras tersebut hingga ke akarnya. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan penyidikan kasus pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation dan pembunuhan seorang pilot yang berwarga kenegaraan Amerika Serikat di Kabupaten Yahukimo. Hasil penyidikan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan penyidikan kasus pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation dan pembunuhan pilot Kapten Nicholas F. Gosling melalui konferensi pers di Timika. Penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lapangan terbang Balinggama dengan melakukan sterilisasi lokasi, dokumentasi, pengukuran, pemeriksaan kondisi pesawat, serta pengumpulan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Dalam penyisiran di sekitar lokasi, petugas menemukan sebuah Honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk perlengkapan lapangan, dokumen, dan identitas yang saat ini masih didalami oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan saksi, barang bukti, dan gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuhnya saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO, serta masih dalam proses pengejaran oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Kita belum bisa menetapkan peran dari 7 pelaku tersebut. Siapa yang membakar, atau siapa yang menembak sudah jelas, ini M. Balingga. Tapi yang membakar dan menyiapkan segala macamnya, yang dodos afturnya segala macam, nah ini masih kita harus kembangkan. Ya, karena DPO ini kan belum kita tangkap.
Tapi dari informasi yang kita himpun dari masyarakat sekitar, 7 orang inilah yang sudah pernah tokoh masyarakat tersebut untuk menolak gitu loh, keberadaan mereka ada di situ. Jadi kita dapat keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar. Satgas Operasi Damai Kartens menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Boyolali berhasil mengungkap 33 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, 46 tersangka berhasil diamankan beserta berbagai barang bukti narkotika dan obat berbahaya. Berikut informasinya untuk Anda. Satres Narkoba Polres Boyolali menggelar konferensi pers hasil pengungkapan 33 kasus narkoba dalam kurun waktu 7 bulan, di mana total 46 orang tersangka berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pengungkapan, kasus narkotika jenis sabu masih mendominasi. Selain itu, polisi juga mengungkap kasus ekstasi, tembakau sintetis, ganja, serta penyalahgunaan obat berbahaya dan psikotropika. Polres Boyolali menyebut keberhasilan menggagalkan peredaran hampir 200 gram sabu diperkirakan telah menyelamatkan sedikitnya 400 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Polres Boyolali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi narkoba, dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Polres Boyolali menegaskan komitmen untuk terus menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya narkotika. Dari Humas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Salatiga berhasil mengungkap kasus pemilikan senjata tajam tanpa izin yang berkaitan dengan peristiwa tawuran di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Salatiga menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang berkaitan dengan peristiwa tawuran di Jalan Lingkar Selatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Salatiga, AKBP Ade Paparihi. Dalam perkara kepemilikan senjata tajam ini, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Petugas juga menyita berbagai jenis senjata tajam serta botol yang diduga digunakan sebagai wadah cairan berbahaya. Polres Salatiga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi setiap bentuk kekerasan maupun kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para orang tua diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, baik di lingkungan pergaulan maupun media sosial. Masyarakat juga diajak tidak membawa senjata tajam tanpa hak dan segera melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibnas kepada pihak kepolisian. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Tegal berhasil mengungkap 2 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kecamatan Warureja dan Suradadi. Dalam pengungkapan tersebut, 3 orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatan. Berikut Brigpol Feby melaporkan untuk Anda. Selamat pagi Sobat Bimas, bersama dengan saya Brigpol Feby. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Ungkap 2 kasus tindak pidana curanmor yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, terutama di Suradadi dan Warurejo. Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Warureja dan Suradadi. Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Tantia Sudirajati, Polres Tegal. Dalam kasus ini, petugas berhasil mengamankan 3 tersangka berinisial KR, AMM, dan EU. Ketiganya diduga terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor dengan modus merusak rumah kunci menggunakan kunci letter T. Kasus pertama terjadi di sebuah warung makan di jalur Pantura Desa Demang Harjo, Kecamatan Warureja. Sedangkan kasus kedua terjadi di area persawahan Desa Gembong Dadi, Kecamatan Suradadi. Kedua korban kehilangan sepeda motor saat kendaraan diparkir. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
Polres Tegal mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada kepolisian. Dari Humas Polres Tegal, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di SD Negeri Bandongan 3, Kabupaten Magelang. Dalam kasus ini, 2 tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di SD Negeri Bandongan 3, Kecamatan Bandongan. Dalam pengungkapan ini, 2 tersangka berinisial RDN dan C berhasil diamankan. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku melancarkan aksinya dengan memanjat tembok pagar sekolah. Mereka kemudian masuk ke ruang perpustakaan yang sedang sepi dan mengambil 2 unit laptop milik sekolah. Setelah berhasil menguasai barang curian, laptop diserahkan kepada pelaku lain untuk dibawa keluar menggunakan sepeda motor. Aksi tersebut berhasil diungkap setelah petugas melakukan penyelidikan secara mendalam. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 1 unit laptop Asus hasil curian. Selain itu, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan sebagai sarana kejahatan turut diamankan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 huruf F dan huruf G Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polres Magelang Kota menegaskan komitmen untuk terus memberantas tindak kriminalitas serta mengajak masyarakat berperan aktif menjaga Kamtibmas dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Dari Humas Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.